Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari, umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan minggu hari ini, kita punya kesempatan yang baik. Karena hari Minggu ini, kita bisa datang ke wihara untuk melakukan kebajikan, baca parita, meditasi, dan juga punya kesempatan yang baik karena dapat belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu setiap minggu kita sudah semakin rutin. Artinya sudah mulai muncul rasa semangat untuk datang ke wihara. Sudah muncul satu niat yang baik. Karena di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Bapak Ibu punya satu berkah, punya satu keberuntungan, karena dapat berjumpa, dapat bertemu dengan Dhamma. Karena sering saya katakan di mana-mana, untuk ketemu dengan Dhamma itu tidak mudah. Kicang sadamak sawanang, sangat sulit. Tetapi satu berkah bagi kita, punya kesempatan seperti ini. Seperti tadi dibaca di dalam Manggala Sutta. Kalena Dhamma sawanang etang manggala mutama. Punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma dikatakan sebagai berkah. Maka dari situ akan muncul dan tumbuh keyakinan pada diri kita. Kita sebagai umat Buddha, kita juga punya keyakinan. Jadi kita memilih agama Buddha, kita juga semestinya punya keyakinan. Tapi terkadang kita ini kalau bertemu dengan rekan-rekan, mungkin juga bercermin dengan dirinya sendiri. Suatu saat akan muncul satu pertanyaan. Sudahkah saya punya keyakinan pada agama Buddha? Karena ketika kita bertemu dengan teman-teman, kadang-kadang kita merasa ragu. Sudah mantapkah kita terhadap agama Buddha? Dari mana kita tahu kalau kita sudah mantap di dalam agama Buddha? Kalau ada orang tanya, Bu, Pak, Anda kan agamanya Buddha. Ya. Tujuan jadi umat Buddha itu supaya apa ya? Kadang-kadang pertanyaan ini itu kadang-kadang sederhana. Anda kan umat Buddha kan? Iya. Setiap minggu kan ke wihara kan? Iya. Kalau jadi umat Buddha, tujuannya mau apa? Pertanyaan simpel, jawabnya ruwet. Kenapa? Karena belum ada satu keyakinan yang mantap di dalam batin kita.
Karena terpaksa dijawab, daripada ditunggu lama, akhirnya terpaksa menjawab. Jawabannya, ya biar jadi orang baik. Memang jawaban itu memang tidak salah. Jadi kalau Anda, kenapa hari Minggu ke wihara? Jawaban Anda yang cukup diplomatik, jawaban Anda akan mengatakan, ya biar jadi orang baik lah. Tapi kalau Anda ditanya teman-teman Anda mungkin, ya daripada saya nganggur di rumah, tidak ngapa-ngapain, mau kemana-mana duit juga tidak ada, ya hanya bisa mampu bayar angkot, ya ke wihara. Jadi kita berangkat bukan dengan keyakinan. Kita datang bukan karena keyakinan. Menjadi umat Buddha, ada satu hal yang perlu kita yakini. Kalau ditanya tujuan kita mau kemana? Jawabannya, saya datang, saya jadi umat Buddha karena saya mau mengakhiri penderitaan. Kalau tetangga-tetangga mungkin berbeda, tapi kita punya jawaban yang mantap dan harus dijadikan renungan. Saya jadi umat Buddha karena saya ingin mengakhiri penderitaan. Anda datang dari rumah masing-masing, dari sekitar Sunter, dari kota. Kalau ditanya, kenapa Anda datang ke Dhammacakka? Jawabannya simpel dan tidak akan ada orang yang berkomentar. Saya datang untuk mengakhiri penderitaan. Anda datang ke sini untuk mengakhiri penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menjadi umat Buddha karena ingin mengakhiri penderitaan. Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita 2600 tahun yang lalu. Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan mencari pengikut. Tidak. Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan supaya banyak orang taruh bunga di altar. Juga tidak. Sang Buddha mengajarkan Dhamma karena kasih sayangnya kepada manusia. Maka seperti 2 minggu yang lalu di peringatan Asada. Sebelum Sang Buddha ketemu dengan 5 orang pertapa. Sang Buddha didatangin Dewa Brahma. Yang dikenal dengan Brahma Sahampati. Apa yang diajukan Brahma Sahampati kepada Sang Buddha? Memohon agar diajarkan Dhamma. Karena masih ada makhluk-makhluk yang sedikit memiliki debu di mata mereka. Ketika mendengarkan Dhamma, debu itu akan hilang. Maka timbul dorongan untuk mengajarkan Dhamma. Jadi Dhamma diberikan kepada kita karena kasih sayang Sang Buddha kepada kita. Kenapa? Kita masih menderita. Maka di dalam pokok Dhamma yang Sang Buddha sampaikan, pertama kali yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta, yang diajarkan kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana di bulan Asala, karena punya tujuan agar terbebas dari penderitaan. Maka dalam 4 kebenaran mulia itu berisi poin yang pertama. Kebenaran Arya Saja tentang penderitaan. Kebenaran mulia tentang penderitaan. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. Kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kita jadi umat Buddha datang ke Dhammacakka, punya motivasi, punya antusias datang untuk mengakhiri penderitaan. Ini sejalan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Kalau jadi orang baik kan bagus, Bante. Ya bagus. Punya sila yang baik, bagus. Bisa meditasi, bagus. Tapi poin tertinggi menjadi umat Buddha adalah supaya kita mampu
mengakhiri penderitaan. Jadi kita jadi umat Buddha punya motivasi. Anda datang berbuat baik. Kadangkala kita sebagai umat Buddha karena belum tumbuh keyakinan, kita mengatakan, ya saya berbuat baik supaya nanti di kehidupan mendatang, di masa-masa mendatang saya bisa ketemu dengan Buddha Metteyya. Apakah salah Bante kalau saya punya tekad seperti itu? Tidak salah. Untuk apa pertanyaannya? Anda menunggu Buddha Metteyya yang akan datang. Buddha Metteyya mengajarkan sama. Untuk mengakhiri penderitaan. Buddha guru kita, Buddha Gautama yang saat ini kita kenal ajarannya juga sama. Kalau ajarannya sama, kenapa mesti nunggu? Kenapa tidak sekarang? Kan ajarannya sama. Saya kan umat perumah tangga Bante. Apa bisa mencapai pembebasan? Apa bisa saya mengakhiri penderitaan? Jawabannya, bisa. Karena di dalam riwayat hidup Buddha Gautama banyak perumah tangga yang mencapai Sotapanna. Seperti Anathapindika, Sotapanna. Ibu Wesaka juga sama. Dan banyak-banyak yang lain. Artinya, akhir penderitaan terbuka untuk kita semua. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk dapat mengakhiri penderitaan. Hidup saya tidak susah kok Bante. Wong saya dari kecil hidupnya enak. Apa-apa ada. Saya tidak menderita. Apakah pasti tidak menderita? Sama. Orang punya juga menderita. Orang tidak punya juga menderita. Bukan ini artinya Anda pesimis, tidak. Tapi ini membuka supaya Anda sadar, ayo bergegas. Karena kehidupan kita akan mengalami derita. Supaya kita bisa mengakhiri penderitaan, maka kita perlu menumbuhkan yang namanya keyakinan. Maka sebagai umat Buddha harus mantap, kokoh keyakinannya. Kadang-kadang umat Buddha kalau ditanya, Anda yakin pada agama Buddha? Yakin Bante. Benar? Benar Bante. Tapi kalau sudah mulai sakit-sakitan, kemudian kok Bantenya tidak datang. Di rumah sakit tidak ada yang jenguk. Ketemu. Dulu kalau ketemu Bante, selamat siang Bante. Sekarang ketemu Bante, diam saja. Ditanya kok sekarang dia beda. Oh, sekarang dia sudah Bante. Sudah apa? Ya sudah tidak seperti dulu. Oh. Kadang-kadang kita jadi umat Buddha begitu. Anda yakin agamanya Buddha? Yakin. Mantap, mantap. Tapi ketika sakit, kok tidak sembuh-sembuh, tidak ada yang tengok, kesepian. Ada yang datang, menghibur, timbul senang. Terus, kemana keyakinannya? Maka sebagai umat Buddha, munculkan. Jadi umat Buddha, karena kita mau mengakhiri penderitaan. Tumbuhnya dari mana? Keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, maka langkah kita mantap. Seperti Anda, kalau Anda punya keyakinan, dari Kelapa Gading mau ke Sunter, punya keyakinan datang ke Dhammacakka, meskipun ngelewatin Sunter Mall, ngelewatin apa, Anda mantap. Tidak toleh kanan, bagus ya reklamenya. Tidak sempat mikir mampir. Kenapa? Karena punya kemantapan. Maka umat Buddha kadang-kadang mau ke wihara tapi banyak mampirnya. Nah ini. Tapi Anda saya lihat perhatikan on time. Datang tepat waktu. Bantenya sudah datang, Anda sudah datang duluan. Berarti tadi tidak sempat mampir-mampir. Atau jangan-jangan berangkatnya jam 5, mampir 1 jam. Jangan-jangan. Tapi yang jelas, kalau Anda punya keyakinan, Anda tidak pernah mengganti tujuan hidup Anda. Sebagai manusia Anda punya tujuan apa? Bahagia.
Benar-benar bahagia itu bahagia seperti apa? Akhir penderitaan. Bukan bahagia mencari yang di luar. Bahagia yang sesungguhnya kalau kita bisa mengakhiri penderitaan. Itu bahagia yang sebetulnya. Bahagia yang sebenarnya. Nibbana. Tidak ada jeratan. Kalau bahagianya makan di restoran, ada deritanya. Bayar. Meskipun seenak apapun menderita. Kemarin saya ketemu umat di BSD. Ya dia suka datang meditasi. Dia cerita. Restorannya enak Bante. Terus? Wah saya ajak keluarga. Kemudian saya bayar. Kemudian cicik saya mengatakan, "Nggak usah nak, saya bayar aja." "Oh nggak apa-apa." Dia bayar pakai kartu kredit. Dalam hati, weh kok banyak amat ya. Enak. Tapi bahagia Dhamma, tidak ada penderitaan. Bahagia Dhamma, tidak membawa kita kesedihan. Maka menjadi umat Buddha dikatakan satu keberuntungan. Karena ditunjukkan jalan bahagia tanpa penderitaan. Dari mana Bante kita supaya dapat itu Bante? Belajar dulu. Maka hari Minggu Bapak Ibu datang ke Dhamma Cakra, belajar. Mendengarkan pokok-pokok Dhamma. Lama-lama tumbuh keyakinan. Keyakinannya mantap. Jalannya jadi mantap. Cepat sampai tujuan. Apa yang dicita-citakan cepat tercapai. Maka keyakinan ini adalah hal yang penting yang harus dimiliki semua umat Buddha. Karena keyakinan adalah kekuatan umat Buddha. Maka di dalam Pancabala, 5 kekuatan. Ada satu poin pertama. Namanya Sadabala. Kekuatan keyakinan. Kadang-kadang kita takut. Kadang-kadang kita khawatir. Kadang-kadang kita gelisah. Kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan. Tidak pernah ada cerita yang menakutkan kalau Anda punya keyakinan yang kokoh. Jadi umat Buddha akan mantap, tidak akan takut, tidak masuk ke surga, tidak akan takut. Kenapa? Punya keyakinan. Maka jadi kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, ragu kita. Maka di dalam poin yang pertama ada namanya Sadabala. Punya kekuatan keyakinan. Itu jadi kekuatan penyemangat. Kadang-kadang kita hidupkan mengalami problem. Problem ini kadang-kadang menimbulkan efek traumatis. Ketika muncul traumatis tidak ada motivasi, tidak ada gairah ingin hidup. Dan munculnya adalah gairah untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Tidak punya keyakinan. Kalau Anda punya keyakinan, ketika susah, ketika putus asa, Anda tidak trauma. Kenapa? Anda punya keyakinan. Kadang-kadang kita tidak punya gairah hidup. Karena kita lupa orang hidup tujuannya untuk apa sih? Orang dagang kok rugi, lama-lama tidak mau dagang. Trauma dagang. Lama-lama Anda tidak punya namanya antusias hidup. Anda lupa. Kalau Anda punya keyakinan, Anda jadi manusia. Tujuannya untuk apa? Anda jadi umat Buddha, tujuannya untuk apa? Rugi menderita, jadi umat Buddha mengakhiri penderitaan. Jawabannya. Anda susah payah. Anda harus punya keyakinan. Maka kita perlu menumbuhkan agar diri kita mantap. Jadi umat Buddha mengakhiri penderitaan punya keyakinan. Di zaman masa lampau. Di zaman para arahat ada. Para arahat itu meninggalkan rumah tangga menuju tanpa rumah tangga. Karena punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, pasti mudah tergoyahkan. Kadang-kadang yang menghambat kita, seringkali dalam hidup, kadang-kadang kita mengatakan, ya hidup ini banyak batu sandungannya, sehingga kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Banyak kerikil-kerikil tajam yang menghampiri kita. Sebetulnya bukan hanya kerikil-kerikil tajam. Kue lapis yang berlapis-lapis juga bisa menghalangi perjalanan kita. Enak yang berlapis-lapis. Lupa dengan Dhamma. Maka seringkali umat Buddha itu kalau sudah susah.
terus bertanya, Bante, di wihara ada jadwal meditasi kapan? Memang kenapa? Saya sudah berminggu-minggu tidak bisa tidur, Bante. Apakah kita seperti itu? Dhamma telah diberikan. Kalau sudah diberikan, kapanpun standby. Siap, tinggal minum. Istilahnya orang sudah bawa kantong berisi botol air minum. Haus, tidak usah toleh kanan, toleh kiri. Di mana orang jualan botol air minum yang ada airnya. Tapi karena Anda punya poket yang berisi botol air minum, kapan haus Anda minum. Anda gelisah, Anda ingat Dhamma. Anda khawatir, Anda ingat Dhamma. Dhamma, Dhamma, Dhamma. Yang perlu Anda ingat. Maka kita perlu, seperti para arahat masa lampau, berangkat karena punya keyakinan. Coba kalau Anda baca riwayat para arahat. Seperti Upati Sakolita yang jadi Bante Sariputra dan Bante Moggallana. Bisa mengikuti Sang Buddha. Karena apa? Karena punya keyakinan kepada Sang Buddha. Dari mana? Awalnya Kolita dan Upatisa atau Bante Sariputra, Bante Moggallana itu ketemu dengan Bante Asaji. Bante Asaji jalan Pindapata. Kemudian kedua orang ini salah satunya melihat, yang Bante Sariputra melihat di masa lalunya, melihat ini pertapa ini kok lain daripada yang lain. Pada saat itu Bante Asaji sedang mengumpulkan dana makan. Selesai makan, menunggu, kemudian bertanya, siapa gurumu? Guru saya adalah Buddha Gautama. Tinggal di mana sekarang? Ada di Sawati. Apa yang diajarkan? Saya tahu cuma sedikit. Karena Bante Asaji ini adalah 5 orang pertapa yang pertama mendengarkan Dhamma. Jadi ketika ditanya, dia tahu cuma sedikit. Kemudian didesak, cobalah kasih tahu apa yang sedikit itu. Kemudian disampaikan, segala yang terbentuk wajar mengalami kehancuran. Mendengar kalimat itu, langsung sotapana. Semakin mantap keyakinannya dan berangkat menuju Sang Buddha, ditabiskanlah menjadi Bante Sariputra. Artinya apa? Mereka bisa mengakhiri penderitaan karena punya keyakinan. Keyakinan perlu kita tumbuhkan. Jadi umat Buddha kita punya motivasi untuk mengakhiri penderitaan. Apakah itu tidak muluk-muluk, Bante? Realistis. Anda masih menderita. Jadi kalau kita mengharap yang tinggi, itu tidak muluk-muluk, memang itu ajaran Sang Buddha. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha itu yang harus kita ingat. Nanti kalau ada masalah-masalah Anda ingat, saya punya hidup bukan karena kesusahan ini yang membuat saya hidup jadi susah. Saya punya hidup, punya tujuan untuk melewati kesusahan ini semua. Anda mantap. Aduh, kok banyak tantangannya. Saya punya hidup, punya tujuan untuk melintasi ini semua. Jadi jangan takut susah. Jadi umat Buddha punya motivasi. Saya ingin menyeberangi ini. Sebelum nyebrang mesti mantap. Sebelum berenang mesti mantap dulu. Orang latihan kalau tidak mantap tidak bakalan bisa. Contohnya latihan berenang, kalau tidak mantap tidak bakalan bisa. Latihan naik sepeda motor, naik sepeda ontel, kalau tidak mantap tidak bisa. Kalau mantap bisa. Jatuh, mantap bisa bangun. Kalau tidak punya keyakinan, kalau jatuh kemudian tidak punya keyakinan untuk bangkit, ya selamanya dia akan jatuh terus. Hidup susah, punya keyakinan, saya bisa melewati. Karena kehidupan tidak seperti seruat apa yang kita gambarkan. Maka Sang Buddha ini punya satu pengertian. Memang hidup ini akan tua, sakit, dan mati. Ketika ditanya memang tidak ada jawabannya, orang hidup pasti begitu. Tapi Sang Buddha menemukan, tahu untuk menghentikannya.
Maka perlu kita menumbuhkan keyakinan. Apa yang perlu kita yakini sebagai umat Buddha? Punya keyakinan kepada Tiratana. Tiratana, 3 permata. Maka tadi minta sila. Ada Tisarana, 3 perlindungan. Kenapa kita perlu membuat perlindungan? Karena kita mau nyebrang. Jadi aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk apa, Bante? Itu langkah awal untuk membuat perlindungan agar bisa menyeberang samsara. Penderitaan bisa kita seberangi pakai perlindungan. Perlindungan itu kita buat. Buatnya dari mana? Yang pertama, munculkan keyakinan pada Tiratana. Maka setiap minggu selalu ada permohonan Tisarana Pancasila. Supaya kita selalu ingat. Jadi punya permata. Apa permata ini? Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Permata ini tidak ada bandingnya. Meskipun sekarang musimnya batu. Semua orang tangannya pakai 5. Kemarin ada pemimpin puja bakti di sana itu. Semua full. Saya pikir, wah memang sekarang sudah zamannya. Tapi kita sebagai umat Buddha memang tidak masalah kita punya begitu-begitu. Tapi jangan sampai kita tidak punya permata 3 ini. Permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Malah yang Piputa, malah yang dimiliki malah apa namanya? Ya, ada namanya kolomunyeng. Apalagi jangan sampai jadi umat Buddha malah lupa permata yang 3, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Karena ada kisah yang nyata. Ini di zaman dulu. Sekarang negara ini menjadi Afghanistan. Dulu di zaman Sang Buddha namanya adalah Taksila. Atau dikenal dengan nama Gandhara. Kalau sekarang dulu namanya Gandhara. Kalau sekarang menjadi Kandahar. Dulu Gandhara. Dulu di sana ada raja besar. Namanya Raja Pakusati. Raja Pakusati ini punya hubungan yang baik dengan raja dari Raja Gaha, yaitu Raja Bimbisara. Karena punya hubungan baik dari Gandhara, dari Taksila dengan Raja Gaha, mereka saling memberi hadiah. Raja dari Gandhara atau raja dari Taksila, namanya Raja Pakusati, itu memberikan hadiah kepada Raja Bimbisara berupa gulungan kain emas sebagai tanda persahabatan antar negara. Dan juga memberi batu-batu permata. Kemudian dibawa dan dipersembahkan kepada Raja Bimbisara. Raja Bimbisara membukanya. Raja Pakusati ini memang sahabat yang baik. Meskipun kita tidak saling kenal, tetapi dia memberikan hadiah yang sangat bernilai tinggi. Karena punya keyakinan, hadiahnya dibagi 2. Separuh dipersembahkan untuk Sang Buddha. Kemudian Raja Bimbisara ini berpikir, apa kiranya yang bisa saya berikan sebagai balas atas hadiah yang diberikan ini? Raja Bimbisara berpikir, dipikir, kalau saya kasih harta di dunia ini ada 2, harta hidup dan harta mati. Kalau harta mati itu batu permata, kain sutra, itu harta mati. Harta mati hanya dipakai untuk menghiasi harta hidup. Harta hidup itu ya kuda, ya manusia, ya gajah, itu harta hidup. Tapi dari semua harta hidup ini, harta hidup yang paling bagus adalah manusia. Manusia ada 2, laki-laki dan perempuan.
Laki-laki dipilih, laki-laki lebih bagus menurut mazhab di India. Wah, laki-laki juga ada dua. Hidup sebagai perumah tangga dan hidup sebagai bukan perumah tangga, jadi pertapa. Terus pertapa juga ada dua. Ada yang telah mencapai kesucian, ada yang belum. Maka berpikir, wah, ini paling tinggi, mencapai kesucian. Mencapai kesucian juga ada dua. Ada yang Paceka Buddha dan ada sama Sam Buddha. Kalau saya ngundang sama Sam Buddha, saya minta untuk datang ke Taksila, rasanya tidak mungkin. Maka dipikir-pikir, maka dia tuliskan kualitas Buddha di dalam kain bertinta emas. Ditulis, diceritakan. Mulai dari siapa itu Buddha, lahirnya di mana, bagaimana memasuki rahim ibunya, bagaimana ketika menduduki singgasana di alam kedewaan, diceritakan. Diceritakan tentang Dhamma, diceritakan tentang Sangha, ditulis di dalam kain dengan bertuliskan tinta emas, dibuka. Mendengar kata Buddha baru dibaca. Dikatakan di dalam kitab, tubuh Raja Pakusati bergetar. 29 pori-pori tubuhnya berdiri. Karena muncul titik kegiuran. Badannya bergetar mendengar kalimat Buddha. Tumbuh keyakinan. Karena merasa Raja Taksila ini sudah tua. Sebentar lagi sudah pindah alam. Jadi Raja Pakusati punya keyakinan kepada Buddha. Berangkatlah dari Taksila menuju Rajagaha untuk mencari Sang Buddha. Padahal Sang Buddha ada di Sawati. Perjalanan dari Taksila menuju Rajagaha itu melewati Sawati. Karena tidak pernah berpikir, pikirannya selalu mengingat Buddha. Di jalan itu ingatnya Buddha. Jadi dia menggunakan objek Buddha Nusati. Buddha. Di dalam kain tadi juga dituliskan bagaimana cara meditasi. Raja Pakusati mampu mencapai tingkat arupa jana. Meditasi yang dalam. Karena melihat niat baik Raja Pakusati dari Taksila menuju Rajagaha ini sangat jauh sekali. Kemudian Sang Buddha melihat, ini dia berangkat. Raja besar meninggalkan istananya karena punya keyakinan kepada Buddha. Maka Sang Buddha datang bukan dengan terbang. Sang Buddha datang di pagi hari, jalan kaki menuju Rajagaha. Jauh dari Sawati itu jauh. Maka kalau Anda yang pernah ikut tur ya, Sawati itu Cetawana. Kalau Anda pergi ke Cetawana naik bus ke Rajagaha, Rajagir, itu ya hampir makan. Naik bus saja setengah hari. Setengah hari jalan kaki, ya lempoh. Kenapa Sang Buddha datang? Karena melihat Pakusati punya keyakinan untuk mengakhiri penderitaan. Kemudian Sang Buddha datang. Dan Pakusati ini, Raja Pakusati ini. Karena bermalam. Kemudian dia bertanya, di mana biasanya para pertapa itu beristirahat? Akhirnya Raja besar ini tinggal di gubuk. Miliknya tembikar. Jadi tukang pembuat, apa namanya itu? Tanah liat itu, tembikar itulah. Ya, tahu kan? Ya, jadi tembikar itu. Dia datang ke situ. Dia tinggal di situ, raja besar tinggal di gubuk, berbau, namanya juga masyarakat India, ya pelihara babi, ya sapi, aromanya ya pasti tidak sedap. Tapi karena punya keyakinan, tetap meditasi masuk di alam. Meditasi, konsentrasi dalam. Berangkat dari keyakinan. Terus, ketika muncul keyakinan, Sang Buddha datang. Sang Buddha biasanya itu kalau datang itu auranya 6 warna itu muncul. Tapi karena untuk
memberitahu karena kasih sayangnya kepada Pakusati tidak diperlihatkan. Biasanya para pertapa itu kalau tinggal di gubuk itu sebelum masuk itu akan minta izin. Bolehkah saya tinggal di sini? Sang Buddha bertanya kepada Pakusati, bolehkah saya tinggal di sini? Boleh. Silakan sahabat. Kemudian dua-duanya sama duduk. Dua-dua raja besar duduk di gubuk kecil punya tembikar. Raja besar. Satu raja Dhamma. Satu raja dari Taksila. Duduk bersama. Masuk dalam meditasi yang dalam. Selesai meditasi, keduanya buka mata dan saling menyapa. Kamu pertapa dari mana? Saya dari Taksila. Di bawah guru mana kamu pergi? Guru saya adalah guru Buddha Gotama. Pernahkah kamu bertemu dengan guru Gotama? Belum. Maukah engkau saya ajari Dhamma? Raja Pakusati karena haus dengan Dhamma mau. Kemudian Sang Buddha membabarkan sutta di dalam Majjhima Nikaya, Datuk Wibangga. Itu mengenai unsur kehidupan manusia terdiri dari 6 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. Di ceramah itu, Pakusati mencapai Arya Anagami. Ketika mendengar kalimat itu kemudian, aduh mohon maaf. Ternyata di depan saya adalah guru saya yang selama ini saya cari. Bayangkan, keyakinan bisa menghantar Sang Buddha datang. Akhirnya, Raja Pakusati mencapai kesucian Anagami. Kemudian meminta Sang Buddha untuk ditasbiskan. Kemudian, Sang Buddha bertanya, sudah lengkap perlengkapannya? Belum. Buddha tidak akan pernah menabiskan mereka yang belum lengkap. Belum punya jubah, belum punya mangkok, dan belum punya jubah luar. Jadi belum ditasbiskan. Suruh cari. Ketika mencari, mungkut-mungkut, dia kan kenal tuh sama raja besar, Raja Bimbisara. Saya jadi pertapa, tidak baik kalau saya minta. Dia ngumpulkan di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir kuburan kain, untuk dibikin jubah. Karena zaman Sang Buddha itu sulit. Di masa lalu ada musuhnya, yang jadi sapi. Ketika sedang mengumpulkan kain sapi, disudruk sama sapi dan akhirnya meninggal. Tapi meskipun meninggal di usia tua, masuk Anagami. Maka terlahir di Brahma, alam Brahma Awiha. Alam Brahma Awiha itu cuma ditempati baru 6. Salah satunya Pakusati. Pakusati raja besar. Punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anda juga orang besar. Kalau tidak jadi orang besar, tidak mungkin punya kesempatan seperti ini. Artinya besar itu punya parami cukup. Untuk ketemu Dhamma tidak gampang. Maka Anda orang-orang besar. Meskipun badan Anda tidak besar-besar. Jadi Anda orang besar, maka Anda perlu tanamkan dalam diri Anda kualitas Buddha. Arahang, Samat Sambudo, Wijacarana Sampano, Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusanang Budo Bagawa. Seperti yang ada di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Jadi kita merenungkan setiap saat. Maka kalau di rumah, meditasilah dengan Buddha Nusati. Arahang sama Sambudo Wijacarana Sampano. Supaya tumbuh keyakinan. Aduh Bante kepanjangan saya tidak hafal. Ingat Buddha sajalah. Budo. Aduh Buddha, saya juga tidak ingat Bante. Ingat Arahang. Kan umat Buddha kan setiap kebaktian kepakai Arahang kan. Ingat Arahang, duduk meditasi Arahang. Apa itu Arahang? Yang maha suci. Masukkan kualitas ke dalam batin kita. Arahang. Sang Buddha punya 9 kualitas luhur. Apa yang kita ragukan tidak perlu kita ragu-ragukan lagi. Maha suci artinya telah bersih segala noda. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin telah ditinggalkan. Maka Sang Buddha tidak pernah marah. Tidak pernah benci, tidak pernah jengkel. Kenapa? Noda sudah ditinggalkan.
Kenapa kita kok sudah jadi umat Buddha, tapi kok masih marah, masih benci, masih jengkel, nodanya masih banyak. Maka kita perlu ditanamkan dalam batin kita arahang, supaya kita ketularan jadi suci. Arahang sama Sambudo yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Wijacarana Sampano, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sugato menempuh jalan kenimbana. Lokawidu, pengetahu segenap alam. Artinya beliau tahu setiap makhluk ini nanti meninggal lahir di mana. Apa yang buat dia terlahir di sini? Sang Buddha tahu. Lokawidu. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, guru yang tiada taranya. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Artinya bisa membimbing orang hingga akhir penderitaan. Sata Dewa Manusanang. Jadi guru kita ini bukan hanya gurunya manusia. Para dewa juga datang berguru. Seperti tadi dibaca di Manggala Sutta. Itu dewa datang berguru. Anda cari berkah ke dewa. Wong dewa saja tanya ke Sang Buddha. Apa tidak salah? Hah? Lah wong Sang Buddha aja ditanya para dewa, kok malah Anda cari-cari berkah malah datang ke dewa. Mungkin kalau dewanya bisa jawab, Anda dibilang Anda salah alamat. Dewa saja belajar kepada Sang Buddha. Sata Dewa Manusana ada di dalam Manggala Sutta. Itu salah satu sutanya, banyak suta-suta yang lain. Jadi guru kita ini, maka dikatakan tiada bandingnya. Maka di situ di dalam Ratana Sutta dikatakan, yang kinci widang idawa hurang wa sanggeswa yang ratanang panitang nano samang atita tagatena idampi budi ratanang panitang. Harta apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang setara sebanding dengan harta Buddha. Maka kalau Anda jadi umat Buddha, Anda sudah punya permata yang pertama. Demikian pula Dhamma, demikian pula Sangha. Saya tidak banyak cerita tentang Dhamma dan Sangha karena waktunya tidak panjang. Tapi yang jelas Anda perlu ingat Buddha. Jadi kapanpun Anda gelisah, takut di rumah. Kadang-kadang umat Buddha kan takut tuh di rumah sendiri. Ke toiletnya rumahnya sendiri aja takut kadang-kadang. Heran saya kadang-kadang. Harus dinyalakan lampunya. Sudah dinyalakan lampunya, masih ada yang minta nganterin coba. Bagaimana untuk menghilangkan ketakutan? Ingat Buddha. Aranye rukamu lewasunya garewa bikawo anusareta sambudang. Itu diingatkan para biku ketika duduk di tempat sunyi di bawah pohon, bulu kuduk merinding, timbul ketakutan, kengerian, ingatlah Buddha. Buddha itu loka jetang narasatang, sesepuh jagat, orang yang paling tua di jagat raya ini. Maka kalau kita takut, ingatlah Buddha. Dari mana kita ingat Buddha? Ingat kualitas Buddha. Maka kalau takut jangan diingat, wah ada apa. Jangan berpikir, jangan. Diganti dengan mengucapkan arahang. Sama Sambudo. Ketakutan, kengerian akan hilang. Kalau tidak percaya, dibuktikan. Dhamma mengundang untuk dibuktikan. Takut, arahang. Karena takut itu munculnya dari pikiran. Kenapa Anda takut? Pikiran Anda tidak tenang. Kalau pikiran Anda tenang, Anda tidak takut. Maka masukkan kualitas Buddha, arahang. Jadi arahang kualitas Buddha, sama Sambudo kualitas Buddha, Wijacarana Sampano kualitas Buddha. Jadi apa yang kita yakini Buddha, Dhamma dan Sangha adalah telah lengkap. Maka seringkali Buddha diibaratkan seperti dokter. Dhamma seringkali diibaratkan seperti obat. Dan Sangha diibaratkan seperti orang yang telah sembuh setelah minum obat dari Sang Buddha, dari dokter. Ada dokter, ada obat, banyak sembuh. Kan sudah lengkap. Kalau ada dokter, ada obat, tidak ada orang sembuh. Anda datang enggak? Enggak. Kenapa dokter kok rame? Karena banyak yang sembuh. Ada dokter itu sampai jam 2 malam dia tetap buka. Karena saking banyaknya orang datang dari jauh-jauh untuk berobat. Jam 2 baru tutup, jam 8 buka. Tapi kalau diterus-teruskan juga cepat mati juga itu dokter.
Tidak punya waktu untuk tidur, melayani orang. Tapi kita ini sebetulnya juga mengalami sakit. Sakit apa Bante? Kan saya waras Bante. Ya kadang-kadang kita kan berkumpul dengan yang dibenci, jengkel. Berpisah dengan yang dicintai, tidak mau. Itu kan namanya orang sakit. Mamanya kumpul kok tidak mau pisah, kan sakit itu namanya. Orang makan kok tidak mau buang, ya jadi penyakit lah. Tapi Dhamma yang telah Sang Buddha sampaikan, Buddha, Dhamma, dan Sangha, Tiratana Paripunang, 3 permata telah lengkap. Artinya gurunya ada, obatnya ada, yang sembuh ada. Sang Buddha juga sebagai penunjuk. Yang ditunjukkan sudah ada. Apa yang ditunjukkan? Dhamma. Maka Sang Buddha selalu mengajak ke sini. Ayo ke sini. Ngapain Bante? Belajar Dhamma. Hari Rabu, Kamis, Jumat kalau tidak kemana-mana, ke sini. Ngapain Bante? Meditasi lah. Itulah obat Dhamma. Anda harus minum. Bukan obat itu disimpan, Anda tidak sembuh. Obat buatan manapun kalau tidak diminum tidak sembuh. Perawatnya juga tidak mungkin bisa menyembuhkan kalau pesertanya juga tidak mau, pasiennya tidak mau minum. Kadang-kadang ada pasien itu kalau disuruh minum obat tidak mau. Sampai perawatnya, minum obatnya Pak. Ya. Coba lihat Pak. Padahal disimpan di balik lidahnya, habis itu dibuang. Kapan sembuhnya? Kita juga begitu, mendengar Dhamma. Mendengar meditasi. Jangan kemudian, ya bagus Bante, tapi dalam hati. Meditasi itu capek, pegel. Apalagi itu, kalau mendengar meditasi pikiran Anda yang ingat apa? Ngantuk. Jadi umat Buddha susah. Kita tinggal ada wihara Dhammacakka, fasilitas full. Tempat duduk ada. AC ada. Bante menemani ada. Apa yang tidak ada? Teman-temannya ada. Yang tidak ada adalah niat Anda tidak Anda munculkan. Itu yang tidak ada. Ingat, kita jadi umat Buddha karena kita punya keyakinan untuk mengakhiri penderitaan. Kita haus, kita perlu minum. Dhamma telah diberikan, ayolah. Hari Minggu kalau tidak pergi kemana-mana, datanglah ke sini. Nanti setelah ini baru urusan berikutnya. Karena waktunya tidak panjang. Jam 8 pulang jam 11. Tidak panjang. Dan tidak mungkin Anda selamanya tinggal di sini, tidak mungkin. Jadi kalau kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mantap diri kita. Takut, ya ada. Anda perlu ingat, paling tua di jagat ini Sang Buddha kok. Maka ketika Raja Saka, Dewa Saka mau bertempur perang melawan Asura, timbul takut. Dewa takut, Dewa Saka takut. Datang ke Sang Buddha. Sang Buddha beri parita yang namanya Attana Tiya Parita. Wipasisa namato cakumanta saksirimato. Suruh mengingat kualitas Buddha. Mulai dari Buddha Wipasi sampai 7 sama Sang Buddha hingga Buddha Gautama. Artinya, siapa yang mendengar Buddha, maka dengan sendirinya alam akan memberi kemudahan. Jadi perlu Bapak Ibu, perlu tanamkan Buddha dalam diri Anda. Arahang sama sambudo, wijacarana sampano, sugatoloka widu anutaro purisa dhamma sarti, sata dewa manusana. Munculkan terus. Poin-poinnya, ada 9 kualitasnya, dimunculkan. Takut, dibilang. Itulah cara yang paling bagus ketika kita menghadapi hal yang menakutkan. Ingat Buddha. Dirugikan, ingat Buddha. Dikecewakan, ingat Buddha. Jangan kalau dikecewakan, dirugikan, ingat orang pinter. Bikin karma buruk. Memang hidup saat ini Anda dendam bisa keturutan, tapi karma tetap membayar. Tapi kalau Anda ingat Buddha, biarlah dia menanam. Kalau Anda jengkel sama orang, saya mau beresin dia Bante. Apalah gunanya? Maka kalau Anda ingat Buddha, kualitas ketenangan, kedamaian akan muncul dalam diri Anda. Penderitaan bisa diakhiri dalam kehidupan kita. Manfaatnya kalau kita punya Buddha, Dhamma, dan Sangha, Tiratana, kita berjalan dengan keyakinan karena punya pandangan benar. Dan kalau kita menjalankan sila sama dengan panya menjadi benar,
dan akhirnya semangat kalau kita ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi umat Buddha inilah yang harus dijadikan pegangan. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ingatlah Buddha. Kalau tidak ingat Buddha, ingatlah Dhamma. Kalau tidak ingat Dhamma, ingatlah Sangha. Maka kalau Anda berbuat baik dengan punya landasan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka hasilnya sangat luar biasa. Anutarang punya ketang lokasa. Ladang menanam jasa yang tiada taranya. Kalau Anda berbuat baik kepada Sangha, itu akan memberi manfaat yang besar dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau Anda berbuat jahat kepada Sangha, juga akan berdampak yang besar dalam waktu yang lama juga. Untuk cerita ini, ceritanya nanti disambung kapan-kapan. Nanti saya ceritakan tentang apa akibat kalau kita berbuat salah kepada permata itu. Permata ini kalau kita miliki, ini akan jadi bekal. Tapi kalau kita buang, kita hina, kita lecehkan, akan menutup Anda. Bumi tidak terima Anda. Bumi terbuka, kesucian tertutup. Bumi terbuka, masuk neraka. Maka jadi murid Buddha ini beruntung. Maka jadi murid Buddha yang benar. Kalau di rumah ingatnya arahang. Jangan ingatnya utang. Ingat arahang. Jadi umat Buddha begitu. Jangan, meskipun punya utang banyak, jangan ingat utang-utang, nanti dibayar, kerja dulu. Tapi perlu Anda tenang. Arahang ditanamkan dalam diri Anda. Arahang sama sambudo, wijacarana sampano, sugato lokawidu, anuttaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang budo bagawa. Kalau Anda punya keyakinan kepada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, penuh kokoh, Anda puja bakti dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi puja bakti ala kadarnya. Kadang-kadang kalau tidak ada SMS masuk, ya tangan begini. Kalau ada SMS masuk, namo tassa. Kadang-kadang umat Buddha saya perhatikan begitu loh, saking pandainya. Tapi itu tidak punya keyakinan. Kalau Anda punya keyakinan, artinya respect, hormat. Budang saranang gacami, Anda respect dengan kesungguhan, bukan. Apakah Anda masih begitu? Maka perlu diperbaiki, evaluasi. Coba yang lain, dari keyakinan lain. Mana ada orang begini, kemudian begini. Nggak ada. Hanya Anda aja umat Buddha ini. Maka kalau datang ke wihara, datanglah dengan sungguh-sungguh. Berangkat dengan keyakinan, baca parita dengan sungguh-sungguh. Handphonenya dikantongin, di silent. Ya, nanti kalau sudah selesai baru dijawab. Itu supaya Anda datang ada manfaat. Kadang-kadang umat Buddha, Bante saya ke wihara itu bosan, Bante cuma baca parita, meditasi, ya dhamma. Kenapa kok muncul begitu? Karena Anda selingin sama begini. Tidak dapat apa-apa. Baca parita, meditasi. Jangan meditasi malah toleh temannya. Kok dia bajunya bagus ya? Anda tidak punya keyakinan. Maka ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita punya keyakinan yang benar. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bacalah parita dengan kesungguhan hati. Karena Anda datang ke sini ingin mengakhiri penderitaan. Bukan mengisi sekedar waktu kosong Anda. Hari Minggu memang libur, tapi jangan sampai hari libur sekedar libur. Kosongkan diri, cari teman. Ya sekaliguslah cari teman, tapi menambah kebajikan. Datanglah dengan keyakinan. Nanti sila samadhipanya ada keyakinan akan kokoh dan mantap. Ini yang saya sampaikan di hari Minggu ini. Semoga bermanfaat sehingga kita tumbuh keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hingga akhirnya kita bisa menyeberangi samsara. Akhir daripada penderitaan mencapai nibbana. Semoga Anda berbahagia. Semoga keluarga Anda berbahagia. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.